Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. NIM saya 19104168890. Di sini saya akan meringkas dari tugas yang Pak Adi Mursalin kasih. Di sini saya menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Operasi 2, yaitu yang sudah saya ringkas, yaitu tentang sistem produksi. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan atau input menjadi keluaran output. Manajemen produksi dalam melakukan kegiatan produksi ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama material atau bahan, yang kedua mesin atau peralatan, yang ketiga manusia atau karyawan, yang keempat modal atau uang, yang kelima manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dan diukur dari yang pertama ongkos produksi, yang kedua kualitas produk atau jasa, yang ketiga tingkat pelayanan. Di sini ada konsep dasarnya. Yang pertama, manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Yang kedua, manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sistem mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisa operasi. Yang ketiga, keputusan menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Di sini barang versus jasa. Barang atau dalam artian physical object, yaitu berwujud, dapat disimpan atau perishable. Yang ketiga, proses mesin. Yang keempat, produksi sebelum dikonsumsi. Yang kelima, kontak dengan konsumen rendah. Yang keenam, kualitas objektif. Kalau jasa atau servis, dia tidak berwujud atau intangible. Yang kedua, tidak dapat disimpan. Yang ketiga, prosesnya manusia. Yang keempat, produksi dan konsumsi bersamaan. Yang kelima, kontak dengan konsumen tinggi. Yang keenam, kualitasnya subjektif. Kalau yang barang itu manajemen produksi, kalau yang jasa manajemen operasi. Pendapat ruang lingkup. Yang pertama, kalau untuk bagian kolom perencanaan sistem produksi, yang pertama perencanaan produksi, yang kedua perencanaan lokasi produksi, yang ketiga perencanaan letak fasilitas produksi, yang keempat perencanaan lingkungan kerja, yang kelima perencanaan standar produksi. Untuk yang kolom sistem pengendalian produksi, yang pertama pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, yang ketiga pengendalian tenaga kerja, yang keempat pengendalian biaya produksi, yang kelima pengendalian kualitas pemeliharaan. Untuk di kolom sistem informasi produksi, yang pertama itu ada struktur organisasi, yang kedua produksi atas dasar pesanan, yang ketiga produksi untuk persediaan. Tujuan manajemen produksi di sini adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya yaitu manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Berlaku untuk berbagai macam produsen, barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga pada produsen jasa seperti media massa, hiburan, pendidikan, atau konsultan. Demikian itu saja yang saya ringkas dari pertemuan pertama ini tentang sistem produksi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.